Rumah Krong Bade dari Aceh ini berbentuk memanjang dari timur ke barat menyerupai persegi panjang di bagian depan. Rumah ini dilengkapi dengan tangga untuk masuk ke dalam rumah. Umumnya tangga pada rumah adat Aceh ini jumlahnya ganjil, yaitu sekitar 7 hingga 9 anak tangga. Pada rumah adat Bolon ini terdapat dua bagian yang berbeda, yaitu Jabu Bolon dan juga Jabu Persekitan. Jabu Bolon biasa menjadi tempat untuk keluarga besar, sedangkan Jabu Persekitan adalah tempat untuk membicarakan masalah adat. Keunikan dari rumah adat Sumatera Utara ini adalah tidak ada sekatan antara setiap ruangan, jadinya semua anggota keluarga tidur bersama di dalam ruangan besar. Rumah ini memiliki beberapa atap yang runcing dan menjulang ke atas. Rumah ini terbuat dari injuk dan bentuknya mirip seperti tanduk kerbau yang melambangkan kemenangan suku Minang dalam perlombaan adu kerbau di Jawa. Rumah ini memiliki arti rumah dengan dua selasar. Masyarakat Riau tidak menjadikan rumah selaso jatuh kembar sebagai tempat tinggal mereka, tetapi hanya menggunakan untuk acara adat. Rumah adat dari Kepulauan Riau ini terlihat sangat sederhana, berbentuk seperti rumah panggung yang memanjang ke belakang dengan dinding kayu tersusun secara vertikal. Atap dari rumah adat ini memiliki 5 bumbungan dengan menggunakan seng berwarna merah. Rumah adat dari Bengkulu ini memiliki tiang penopang dan menggunakan kayu khusus untuk membuatnya, yaitu kayu madang kemuning. Untuk memasuki rumah ini, Anda juga harus menggunakan tangga yang berada pada bagian depan rumah. Sama seperti rumah adat dari Riau, masyarakat Bengkulu menggunakan rumah ini untuk acara adat saja, bukan untuk menjadi tempat tinggal. Rumah adat dari Jambi ini adalah desain yang tertua di daerah tersebut dengan bentuk persegi panjang. Rumah ini dilengkapi dengan tangga di depan rumah. Orang-orang sering menyebutkan bagian atap dari rumah panggung ini sebagai gajah mabuk karena bentuknya yang menyerupai perahu dengan ujung melengkung. Biasanya, rumah adat dari Jambi digunakan untuk tempat tinggal dan juga tempat bermusyawarah. Rumah adat Provinsi Lampung memiliki nama Nuo Sesat. Ciri khas dari rumah ini adalah bentuknya panggung dan di sisi-sisinya terdapat ornamen yang khas. Biasanya ukuran dari rumah ini sangat besar, tetapi saat ini banyak yang membuat rumah Nuo Sesat berukuran lebih kecil. Namun rumah ini tidak dibangun sebagai tempat tinggal, sama seperti rumah adat lainnya. Rumah Nuo Sesat ini hanya dibangun untuk acara adat dan melakukan musyawarah. Rumah adat satu ini memiliki bentuk yang sesuai dengan namanya, yaitu merupai limas. Tamu yang berkunjung ke rumah ini harus singgah ke ruang atas atau teras rumah. Hal ini merupakan tradisi masyarakat Sumatera Selatan agar dapat merasakan budaya mereka yang tampak pada ukiran di dalamnya. Karena Bangka Belitung memiliki banyak yang tergenang air atau di tepi laut, warga setempat harus menyesuaikan diri yaitu dengan membangun rumah di atas air, juga yang dinamakan rumah rakit. Bentuk rumah ini terlihat sangat unik karena merupakan perpaduan rumah Melayu dengan arsitektur Tionghoa. Pembuatan rumah ini menggunakan bambu khusus dan bahan lainnya yang tentunya kuat dan membuatnya dapat menapung di atas air. Rumah rakit ini biasa menjadi tempat tinggal warga. Rumah kebaya dari DKI Jakarta mengusungkan corak khas suku Betawi. Atap dari rumah ini menyerupai pelana lipat dan memiliki corak-corak yang khas seperti kebaya. Rumah kebaya memiliki teras yang luas, bertujuan untuk menjadi tempat santai keluarga dan menyambut tamu. Rumah adat dari Jawa Barat ini merupakan peninggalan dari kerajaan Islam di wilayah tersebut. Rumah adat yang sering disebut Keraton Kasepuhan ini sebenarnya merupakan perluasan dari Keraton Pangkuwati. Tidak heran bila pintu utama keraton terlihat unik dan menawan. Sama seperti rumah Joglo di Jawa Tengah, rumah dari DI Yogyakarta ini juga memiliki 4 tiang penopang dan terdiri dari 2 bagian, yaitu rumah induk dan rumah tambahan. Bagian induk adalah tempat utama seperti rumah pada umumnya yang memiliki pendopo, teras, dan lain-lain. Sedangkan rumah tambahan berisi pelengkap untuk rumah induk. Memang merupakan ciri khas dari rumah Joglo, memiliki 4 tiang penopang. Ini pula yang terlihat dari rumah adat Jawa Timur. Ciri khas dari rumah Joglo ini terletak pada bentuk dan ukurannya yang unik, dan juga makna seni yang tinggi. Umumnya rumah joglo di daerah ini tidak hanya digunakan sebagai tempat tinggal, tetapi juga untuk menyimpan peninggalan sejarah.
Rumah adat Provinsi Kalimantan Barat ini mempunyai ukuran yang besar dan terdiri dari dua bagian, yaitu bangunan atas dan bawah. Rumah ini sangat unik karena memadukan kesan modern dan tradisional sekaligus arsitektur rumah panjang bertema budaya suku Dayak pada beberapa sisi bangunannya. JC on the track.